Oke, selamat sore ya. Tadi setelah menelusuri bekas peninggalan KSM di stasiun Kandangan, karena memang lokasinya cukup dekat, sekarang saya berada di depan PLTA Mendalan yang sekarang dioperasikan oleh PLN Nusantara Power. PLN Nusantara Power ini merupakan anak perusahaan dari PLN yang sebelumnya bernama Pembangkitan Jawa Bali atau PJB. Jadi secara historis bahwa PLTA Mendalan ini didirikan oleh NIWEM, Netherlands Indies Watercraft Eksploitasi Maskapai, perusahaan yang didirikan pada bulan November 1925 yang merupakan joinan antara ANIEM, Algemeen Netherlands Indies Electricity Maskapai, dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi pada saat PLTA ini dibangun, diresmikan pada tanggal sekitar 12 Juni 1928 dengan kapasitas 24.000 Waardenkracht atau PK, atau kalau dikonversi ke dalam satuan megawatt itu kurang lebih sekitar 17,6, dan memiliki 4 turbin dan 4 generator untuk PLTA ini. Kemudian PLTA Mendalan ini pernah terjadi kerusakan pada saat pendudukan Jepang, kemudian dibangun kembali, dan saat ini PLTA Mendalan memiliki kapasitas total sekitar 24 megawatt yang terdiri dari satu turbin dengan kapasitas satu turbin dan generator dengan kapasitas 1 kali 5,6, kemudian 2 turbin dan generator memiliki kapasitas 2 kali 5,8, kemudian 1 turbin dan generator itu memiliki kapasitas 6,8 megawatt. Jadi total keseluruhan ini di PLTA Mendalan adalah 24 megawatt. Nah, kenapa saya menelusuri PLTA Mendalan ini atau berkunjung ke PLTA Mendalan? Karena pada saat awal didirikan dan atau saat awal diresmikan pada tahun 1928, PLTA Mendalan ini mensuplai kebutuhan listrik untuk tram listrik milik Osya Fasum Tram Maskapai yang ada di kota Surabaya. Jadi ini dulu awalnya Osya Fasum Tram Maskapai itu menggunakan listrik yang berasal dari PLTU yang ada di Surabaya. Jadi saat tram listrik Osya Fasum Tram Maskapai yang mulai diresmikan pada tahun 1923 itu menggunakan listrik yang disuplai di PLTU Semampir. Kemudian tahun 1928 kebutuhan listriknya tidak menggunakan PLTU karena berubah atau diubah ke PLTA, dan tepatnya PLTA Mendalan ini dulu digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik dari tram listrik milik Osya Fasum Tram Maskapai di kota Surabaya. Nah, adapun alasannya kenapa menggunakan pembangkit listrik tenaga air, tidak menggunakan pembangkit listrik tenaga uap, karena memang dilihat dari sisi reliability-nya atau kehandalannya, PLTA itu jauh lebih baik dibandingkan dengan PLTU pada saat itu, sehingga pemerintah membuat kontrak dengan dalam hal ini adalah NIWEM, Netherlands Indies Watercraft Eksploitasi Maskapai, membuat kontrak dengan Osya Fasum Tram Maskapai untuk mensuplai listrik, kebutuhan listrik untuk tram listrik di kota Surabaya. Jadi inilah di PLTA Mendalan. Kemudian di depan ini ada monumen turbin air yang dibangun tanggal 27 Oktober 2017. Kemudian di depan ini ada namanya PLN Nusantara Power PLTA Mendalan Unit Pembangkitan Brantas. Nah, pada saat pembangunan turbin dan generator yang ada di PLTA Mendalan ini atau Mendalan Watercraft itu kalau tidak salah disuplai oleh, kalau nggak salah, dari AEG Jerman atau Wexpur, tapi kemungkinan besar dari
Saya agak lupa, ada foto yang pernah saya dapatkan itu dari AEG Jerman. Nah, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap ya. Pembangkit listrik tenaga air ini ukuran turbinnya cukup kecil ya. Mungkin kurang lebih nggak sampai 1 meter diameternya. Diameter turbinnya itu tidak sampai 1 meter. Nah, secara prinsip kerja dari PLTA, dari air yang masuk ke dalam turbin, turbin ini akan berputar. Kemudian dengan adanya putaran turbin itu akan disambungkan ke generator untuk menghasilkan listrik ya. Dan PLTA ini cukup simpel dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Oke, tadi PLTU Mendalan berada di sana, kita agak turun sedikit ya. Ini kita melihat kalau ini bekas bunker ya. Kalau informasi secara umum itu bunker ya. Iya, informasi secara umum bunker, tapi ini kelihatannya gudang ya menurut informasi dari warga lokal. Nah, gudang penyimpanan. Soalnya ada rumah penjaga, slepo penjaga ini, Pak. Iya. Ini terdapat yang kalau di beberapa video yang menyebar ini seperti bunker, tapi ini fungsinya adalah dari warga-warga lokal. Memang ini digunakan untuk penyimpanan barang-barang, termasuk salah satunya adalah kabel-kabel listrik ya. Salah satu bangunan yang dibangun oleh NIWEM, Netherlands Indisch Waterkracht Eksploitasi Maskapai, perusahaan patungan antara Algemeen Nederlands Indisch Electricity Maskapai atau ANIM dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada masa Hindia Belanda. Ya, ada kurang lebih berapa ya? Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Dan ini juga terdapat ventilasi udara. Nah, ini teman-teman masih foto-foto karena pemandangannya cukup indah ya di sekitar PLTA Mendalan. Ini yang Gunung Kelut itu yang mana Pak Bondan? Yang itu, Yang ini ya Pak ya, Bondan? Oh, yang ini ya Gunung Kelut. Puncaknya mana yang sebelah sana? Yang sebelah sini. Yang itu ya Gunung Kelut. Yang Sumbing. Puncak Sumbing. Iya. Ini kita akan melihat bekas gudang ya yang tersisa. Dan memang ini ada ventilasi udara Pak Bondan. Makanya memang fungsinya untuk gudang, terus ini ada bekas. Ventilasi udara. Iya, bekas Juga ada lampunya. lampu ya. Bekas aliran listrik ya.
Kenapa? Kasril. Oh iya. Tapi lebar banget sih Pak. Kan Lebar banget ya Pak batu keran. biar lebar mungkin maksudnya apa? Didorong saya. Oh iya, ini gudang apa namanya, gudang oli ya, oli. Dan memang benar ini bukan bunker tapi kayak semacam dimanfaatkan untuk gudang saat ini, saat apa namanya Nio yang didirikan. Oh, kayaknya untuk ini Pak Bondan bukan rel, tapi untuk drainase. Oh, drainase. Ini ya buka ya. Ini. Iya. Ini bekas gudang. Gudang PLTA Mendalan. Tadi kita udah melihat salah satu bagian dalam bangunan gudang.